warahmatullahi wabarakatuh. Halo Best Oneers, kembali lagi di podcast KSE Unila. Nah, sekarang kita masuk ke episode 2 nih untuk podcast KSE-nya sendiri, dimana pada kesempatan kali ini kita bakal bahas gimana sih cara daftar dan mengisi website untuk pendaftaran beasiswa KSE sendiri. Oke, di sini tentunya aku nggak sendirian dan bakal ditemenin sama narasumber yang oke banget. Yuk, bisa kenalin diri langsung nih. Oke, halo semua untuk teman-teman pendengar Best Oneers. Kali ini di episode kedua di podcast KSE Unila itu ditemani oleh saya, Alvano Agung Nugroho, anggota Best One KSE Unila yang kurang lebih diamanatkan tahun ini menjadi Wakil Ketua Umum Paguyuban KSE Unila. Wah, keren banget nih kita hari ini bareng Wakil Ketua Umumnya. Oke, Vano sendiri gabung ke KSE udah dari tahun berapa ya? Oke, kalau gabung di KSE itu kurang lebih dari tahun 2020. 2020. Pada saat itu semester 5 gitu. Semester 5 ya? Saya join di KSE Unila dari semester 5. Semester 5. Nah, udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya? Iya, udah 2 tahun lebih ya. Kira-kira seru nggak sih gabung di Paguyuban ini? Lumayan, seru banget malahan. Seru banget. Karena pertama dari manfaat KSE Unila ini, KSE ya terutama, itu banyak memberikan manfaat baik dari segi kemampuan untuk pengembangan skill dan lain-lain. Di samping itu juga kita juga ketemu sama orang-orang baru di Paguyuban KSE Unila dan memang orang-orang itu asik-asik. Oke, Gitu. jadi buat tempat berkembang banget nih ya Kak ya, Iya, benar, tempat paguyubannya. perkembangan. Nah, dulu itu sebelum daftar tahu informasi KSE ini dari mana? Kalau tahu informasi KSE, yang jelas pertama dari kakak tingkat. Dan pada saat itu memang kita dikumpulin dalam satu grup WhatsApp di fakultas. Dan ini uniknya ya KSE. Jadi ketika kita mau daftar KSE itu kita disosialisasiin dulu gitu. Dan disitulah kita mendapatkan banyak informasi mengenai beasiswa KSE dan juga alur pendaftarannya sampai pada manfaat yang bakal kita dapatkan di KSE. Oke, jadi beda banget nih ya, dari awal aja udah dijelasin tuh sosialisasi dulu. Benar banget. Oke, nah kalau ngeliat tuh, kan waktu sosialisasi pasti dijelasin ya, kayak cara pendaftarnya gimana gitu. Nah sekilas dulu itu mikirnya, ih berkasnya banyak banget atau susah banget gitu nggak sih daftarnya? Iya, sebenarnya sempat kepikiran Iya. seperti itu karena kan beasiswa KSE ini sama kayak beasiswa pada umumnya. Dan bayangan saya waktu itu memang, wah kalau ngurus beasiswa pasti ribet nih, pasti banyak berkas yang harus disiapkan dan alur pendaftarannya pasti ribet, aduh gitu. Itu sih ya sempat kepikiran seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah tahu dan setelah disosialisasiin, ternyata beasiswa KSE itu nggak seribet itu gitu. Nggak seribet itu ya, Bener. berkas-berkasnya enak disiapin ya. Oke, terus yang buat beda apa sih Kak daftar di KSE ini sama beasiswa lain? Yang membuat beda daftar di KSE sama beasiswa lain itu pertama kita benar-benar dikasih tahu dan disosialisasiin, dikasih tahu sampai paham mengenai berkas apa saja yang harus kita siapkan, bahkan kita juga dibantu gitu. Dan untuk pendaftaran di website KSE kita juga dibantu sampai dari awal sampai akhir, pokoknya kita dibantu deh gitu di KSE. Mungkin sebelum masuk ke daftarnya kita ngomongin berkas-berkas yang disiapin dulu kali ya. Iya, Apa benar aja nih banget Kak sih berkas-berkas yang disiapin untuk pendaftaran nih kira-kira? Oke, kalau berkas yang perlu disiapin untuk di KSE nggak banyak sih ya, nggak kayak beasiswa pada umumnya. Yang jelas itu ada kurang lebih 8 tambah Dikit satu juga lagi tuh esai gitu. Nah, apa aja? Pertama yang jelas foto. Jadi teman-teman nanti yang mau daftar KSE untuk Best Oneers, teman-teman harus siapin foto dengan alma mater dan background putih. Kemudian ada foto juga full body dengan background putih dan pakai alma mater. Terus ini KTM, kartu tanda mahasiswa teman-teman. Kemudian slip gaji orang tua, penghasilan orang tua. Kemudian ada juga kartu keluarga. Terus ada tagihan listrik 3 bulan terakhir, tagihan air, PAM kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian ada nih berkas surat keterangan tidak menerima beasiswa lain dari fakultas. Ini teman-teman bisa minta di dekanatnya masing-masing, biasanya disediakan juga gitu.
Terus ada juga transkrip nilai dari teman-teman semester 1 sampai dengan semester terakhir ketika teman-teman mau daftar di beasiswa KSE. Dan terakhir esai. Esainya ini nggak banyak kok, ada sekitar 5 esai yang teman-teman harus buat gitu untuk pendaftaran beasiswa KSE. Gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih ada beberapa persyaratan ya Kak ya, dan persyaratan itu sebenarnya ada di rumah dan ada di kampus ya. Iya, benar. Jadi mudah banget nih nyiapinnya. Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal esai, itu ada berapa sih esai yang harus ditulis dan juga dibuat Kak? Iya, esai di pendaftaran KSE itu ada 5. Pertama, esai kenapa kita memilih jurusan itu, kenapa kalian memilih jurusan yang kalian ikuti sekarang gitu. Terus kenapa memilih KSE, kemudian bagaimana cara teman-teman untuk membantu meringankan beban orang tua, sama di KSE itu kan ada 2 program ya, leadership sama entrepreneur. Jadi teman-teman disuruh milih salah satu itu, dan kenapa teman-teman memilih itu dijadikan esai juga gitu. Sama terakhir apa yang akan teman-teman buat ketika teman-teman udah lulus gitu. Ini berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih. Itu juga esainya. Jadi memang tentang diri kita dan pencapaian kita ya tentunya. Iya, esai benar. Ini sebenarnya lebih mungkin kayak saya pengen ngelihat gimana nih kita serius gak itu untuk kuliah, dan juga ketika nanti mereka menerima kita serius gak tuh untuk di KSE. Oke, bener banget ya Kak ya. Nah, mungkin selanjutnya setelah kita nyiapin berkas, apalagi nih Kak tahap untuk pendaftarannya? Oke, tahap untuk pendaftarannya ketika teman-teman udah melengkapi berkas nih, pokoknya teman-teman harus menyiapkan berkas itu, jangan sampai terlewatkan. Dan ketika teman-teman udah menyiapkan berkasnya, nah ini langkah selanjutnya yang penting adalah teman-teman buka nih di websitenya KSE untuk pendaftarannya. Nah, teman-teman bisa buka di www.beasiswa.or.go.id. Nah, disitulah teman-teman bisa mendaftar beasiswa KSE. Pertama, yang jelas ketika teman-teman udah buka web tersebut, harus registrasi nih buat data buat akun kalian. Kalian buka di www.beasiswa.or.go.id, kemudian klik nih registration. Kemudian nanti di situ akan muncul halaman bahwa apakah teman-teman sudah pernah menerima beasiswa KSE. Nah, teman-teman kalau yang baru itu bilang tidak gitu. Kalau yang nanti yang akan memperpanjang bilang iya. Nah, ketika teman-teman yang baru nih yang mau ikut beasiswa KSE jawab tidak, kemudian nanti akan diarahkan ke kolom ataupun halaman untuk new registration. Jadi teman-teman silakan di situ mengisi data mulai dari nama sampai dengan rincian status kuliah kalian di semester berapa dan IPK juga. Jadi diikutin aja, diisi sampai penuh, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah itu ketika teman-teman udah mengisi semua, nanti klik di register dan akan muncul ID sama password kalian. Nah, ID dan password ini akan dikirimkan ke email yang kalian cantumkan di registrasi. Ini poin penting juga sih, jangan sampai ID sama passwordnya itu terlupakan gitu, karena ketika teman-teman terlupakan nanti nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi diusahakan selalu ingat untuk password sama ID-nya ya. Iya, benar banget nih. Sampai kita ganti sendiri. Iya, itu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya udah registrasi, dibuka lagi emailnya, nanti bakal dikirimin ID sama password. Nah, setelah itu ya, ID sama passwordnya itu dimasukin lagi di menu login, masih di www.beasiswa.or.go.id tadi. Nah, masukin ID sama passwordnya. Nanti kalian akan diarahin untuk ngisi data gitu, isi data di websitenya beasiswa KSE. Oke, kalau data-datanya banyak nggak Kak yang diisi? Kalau data-datanya lumayan banyak ya, memang banyak. Datanya banyak dan itu perlu diisi gitu, karena pengurus KSE juga pengen tahu dong gitu detail kita seperti apa, nama, kemudian alamat, seperti biasalah ketika teman-teman mendaftar beasiswa lainnya juga. Dan disitulah nanti teman-teman bakal mengisi data diri pribadi, data diri orang tua, wali, kemudian esai juga di situ, dan juga sampai kepada kalian mengapply berkas-berkas yang udah kalian siapkan, kalian scan dan kalian upload gitu, kalian apply di
web tersebut ya. podcast tersebut. Oke, jadi sebenarnya emang udah jelas ya Kak di web itu apa yang harus diisi, apa yang harus diupload. Itulah gitu. kemudahannya di KSE. Jadi teman-teman udah disediakan itu kolom-kolomnya, tinggal diupload saja. Oke, dulu ada tipsnya nggak Kak ngisi web ini dan ngisi datanya itu kira-kira harus lengkap atau enggak, terus boleh bohong apa enggak gitu, ada tipsnya nggak sih Kak? Oke, kalau tipsnya ya, yang pertama kalau dibilang harus lengkap atau tidak, ya harus lengkap gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak mengisi satu kolom pun, di situ bakal dikasih notice gitu. Ketika teman-teman udah selesai mau di Sunspeed, itu bakal muncul notif kalau ada yang belum diisi, dan mau nggak mau kita harus isi. Kemudian, nah ini juga istilah dengan jujur, karena kalau teman-teman bohong nanti bakal ada cross check lah dari KSE, terutama nih gaji orang tua ataupun mengenai data diri kalian yang sampai dipalsukan gitu. Jadi harus diisi dengan sejujurnya supaya pengurus KSE juga percaya dengan kalian yang bakal nge-apply ataupun memilih beasiswa KSE. Oke, jadi cukup mudah ya berarti. Intinya Ya. kita harus jujur, lengkap. Dan semangat ngisi datanya yang pastinya. Nah, mungkin bahasan kita kali ini itu aja ya Kak ya, gimana cara daftarnya. Oke. Dan apa sih pesan dari Kak Vano nih untuk Bestwaners kalian yang lagi mau daftar ke beasiswa KSE ini? Oke, ini buat Bestwaners yang bakal mengikuti ya, atau buat teman-teman yang bakal mencari beasiswa. Teman-teman bakal menemukan banyak beasiswa di Indonesia ini, dan kalau boleh disarankan beasiswa KSE inilah yang paling terbaik gitu, karena di beasiswa KSE ini tiga acuan yang benar-benar mau dikembangkan: leadership, kemudian developing, networking, sama sharing itu. Nah, tiga hal ini yang menjadi poin penting di beasiswa KSE. Tagline-nya sendiri itu. Iya, ya, Kak, tagline-nya ya. sendiri. Sharing, Jadi networking, developing gitu. Jadi kita tunggu buat teman-teman Bestwaners join di paguyuban KSE. Oke. Nah, mungkin teman-teman Bestwaners kalian, itu aja nih bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di episode 3 podcast KSE Unila.